karena sudah memiliki kompetensi lulusan. Yang paling penting calon istri terbaik itu apa? Lulusan S1 PGK. Oke. Ayo editor, segera kita berkunjung ke sana. Ya. Kenapa saya bilang begitu Mas Ohara? Coba Mas Ohara kemarin punya teman yang kuliah di mana program studi SBM PAUD. Dia ngerti nggak sih misalnya gimana edukasi? Mungkin ngerti, cuman kan nggak tahu ilmunya, punya tips juga gini kan. Nah, terus saya bilang, makanya kalau cari teman laki-laki ke sebelah aja teknik. Nanti orang teknik pasti ngelirik ke PG PAUD, saya bilang gitu. Masa pas Ilkom aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Unilak Podcast, kampusnya orang sukses. Halo Pak Ohara. Hari ini Ohara bawa dua wanita cantik nih. Aduh. Iya. Saya malu duduk sini. Sungkan saya. Cantik-cantik soalnya. 1 lawan 2 ya? Iya, aduh. Harusnya ada teman Pak Ohara satu nih. Enggak, saya bisa ini. Saya bisa menghadapi dua wanita cantik ini. Ya. Sudah biasa. Kita kenalan dulu ya. Kalau yang jilbab merah nih kemarin udah nih di episode yang keberapa ya? Tentang PLPD, teman-teman udah kenal nih, ada Bu Heleni Filtri. Halo Bu Heleni Filtri. Halo, Pak Ohara. Nah, yang sebelahnya nih Bu Vivil bawa siapa nih? Siapa ya? Kenalin dulu dong. Enggak. Hari ini bawa tamu spesial Ya, nih spesial nih. ke podcast. Hijau-hijau. Ya, hijau ya. Green. Iya. Ya. Ini harusnya saya pakai baju warna kuning. Iya. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Jalan ya. Udah kayak traffic light kita. Hari ini bawa tim ya dari Prodi PG PAUD. Oke. Ya, kebetulan kita kan ada program studi PG PAUD di Unilak. Jadi ini bawa tim yang partner nih luar biasa hari ini. Ya. Bu Namanya siapa? Yesi. Bu Yesi. Halo Halo Bu Yesi. semuanya. Ya. Panggilannya siapa Bu? Yes. Bu Yesi dan Bu Vivil. Ini beda ya kalau kemarin Bu Vivilnya sebagai pusat ini apa namanya? Layanan. Iya, layanan psikologi. disabilitas dan psikologis. Kalau sekarang nih sebagai Kaprodi ya? Ya, alhamdulillah sebagai Kaprodi ini diberi amanah untuk apa namanya ya, mendapat amanah untuk Jalankan. menjalankan program studi PG PAUD. Ya, PAUD gitu ya. Pendidikan anak usia dini. Oke. Kalau Bu Yesinya timnya sebagai Sekretaris Prodi Oke, PG sekretaris PAUD. prodi karena di sebuah fakultas itu ada dekan, di bawahnya wakil dekan 1 2 3 dan ada prodi. Yes. Nah, prodi ini dipimpin oleh atau program studi ini dipimpin oleh ketua prodi dan sekretaris prodi. Nah, kalau di PG PAUD itu ada Bu Vivil sebagai kaprodinya dan ada Bu Yesi. Hai dulu dong sekali lagi. Halo. guys. Nah, hari ini temanya nih spesial nih diundang. Temanya Hari Anak Nasional. Nah, tapi yang mau Ohara gali lagi itu adalah submateri atau dari tema dari apa namanya dari kementerian, dari Kementerian Perlindungan Anak itu ya, dan perempuan, pemberdayaan perempuan. Itu ada beberapa tema, ada beberapa subtema dengan tema utamanya itu adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Benar ya? Benar. Tapi ada beberapa subtema yang menarik yang mau Ohara bahas nih dengan pakar-pakar intelektual akademik di bidang PG PAUD nih. Yang pendidikan anak usia dini ya. Nah, yang pertama itu yang mau dibahas adalah stop kekerasan, perkawinan anak, dan pekerjaan. Itu pandangan kakak-kakak cantik berdua ini gimana? Silahkan Ibu Helena. Saya diberi kesempatan duluan. Iya. Karena ini temanya nih menarik nih. Bicara Isu kekerasan ya. ini isu yang timeless sih menurut saya. Bakal Kekerasan. selalu ada. Stop kekerasan. Ya, betul. Ya kalau dari tema Hari Anak Nasional Indonesia Anak Terlindungi Indonesia Maju gitu ya. Artinya memang bagaimana cara kita melindungi anak gitu ya. Apa tindakan-tindakan kita melindungi karena anak ini kan harus memang kita bentuk nantinya akan menjadi apa gitu. Nah, fenomena yang terjadi di lapangan ya Bu Yesi ya, banyak sekali ada kekerasan, ada bagaimana. Kalau pandangan kami mungkin teman-teman akademisi melihat kondisi kekerasan, ya itu mungkin kita bisa lihat kekerasan anak yang sekarang terjadi mungkin ya lingkungan ya, pengaruh lingkungan.
kemudian kerasnya kehidupan juga mungkin ya, pola asuh gitu ya. Nah sekarang kekerasan yang seperti apa dilakukan? Mungkin yang lagi marak-maraknya sekarang bully ya. Bullying, Nah ya bullying itu kan. Nah itu juga menjadi apa ya? Karena efeknya nanti bagi mereka ke depannya bagaimana gitu kan, kalau sudah ada pada sejak dini, terutama pada anak usia dini gitu ya. Jadi kalau pandangan kami kekerasan, stop kekerasan. Oke. Stop Harus kekerasan ya. pada anak harus ya. Dan itu dimulai dari awal ya. Iya, stop kekerasan. Jadi kan sebenarnya kan bagaimana mendidik anak itu kan sejak dini kita dengan penuh lemah lembut gitu. Ada pola-pola asuh yang harus kita terapkan. Jadi sehingga kekerasan itu sebenarnya muncul dari lingkungan gitu. Ya seperti mereka di mana hidup gitu ya. Kita lihat di jalanan atau di mana-mana kan ada banyak terjadinya pertengkaran, kekerasan, seperti anak-anak udah melakukan hal-hal yang dianggap itu dilakukan oleh orang dewasa misalnya. Nah itu mungkin bisa jadi pandangan kita stop, tapi mungkin kita bisa mengarahkan perilaku anak ke arah yang lebih baik mungkin ya. Berarti topiknya pola asuh nih. Iya, bisa Pola jadi asuh ya? pola asuh, kemudian lingkungan yang sehat juga Oke. gitu ya. Kondisi yang aman untuk anak. Anak-anak kan harus bahagia ya. Ya betul. Ya, masalah Bukan bahagia. anak-anak aja. Oh, kita ya? Kita yang Kita dewasa bahagia. harus bahagia juga. Harus bahagia. Kalau enggak, Ceria ya gitu ya. betul. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak tidak bahagia, anak-anak tidak ceria, mungkin ada efeknya gitu ya. Dan efeknya nggak kelihatan ya. Justru kelihatannya mungkin bisa jadi ke beberapa waktu setelah itu. Nggak kelihatan kalau kita nggak lihat. Oke. Tapi kalau kita lihat, kita dengar, kita perhatikan, tentu akan tahu. Controlling orang tua ya. Anak yang bahagia itu seperti apa, anak yang nggak bahagia itu seperti apa. Dan ini tentunya anak, berbicara tentang anak ini nggak cuma anak aja nih. Anak akan menjadi generasi penerus bangsa. Ya betul. Ini merupakan ujung tombak di mana sebuah negara itu bisa maju atau justru mengalami kemunduran. Nah di event Hari Anak ini kita tuh sebagai pemerhati PAUD, sebagai penggiat PAUD, di sini kita momennya untuk menyadarkan tidak hanya guru, tidak hanya akademisi, tetapi juga orang tua, lingkungan, Masyarakat, bahkan ya. pemerintah juga harus memperhatikan Perhatikan, ya. anak dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap anak. Gitu Pak Ohara. Tapi ini keren nih kalau kita bahas tentang pemerintah ya. Iya. Itu gimana sih kalau pandangan para pakar PAUD kebijakan-kebijakan sekarang? Nah, ini dia nih pemerintah sekarang. Nah, karena tema yang diusung dalam Hari Nasional ini kan memang terpaut dengan layak anak ya. Yeah. Nah, layak anak sendiri kan tidak hanya lingkungan, tidak seperti itu, tapi juga ada kebijakan-kebijakan. Yeah. Ada pemerintah, lembaga atau institusi terlibat dalam layak anak ini. Salah satunya seperti perlindungan anak, pemberdayaan wanita. Perempuan. Seperti itu. Nah, ini nih yang harusnya memang sekarang sudah banyak sekali lembaga itu, tapi kepake nggak sama masyarakat? Ibu-ibu ada nggak yang kira-kira melakukan konseling seperti itu? Nah ini nih Bu Pipil yang lebih dalam Berarti tentang ini. belum maksimal ya? Antara belum maksimal atau ketidaktahuan bisa masyarakat jadi. akan lembaga-lembaga Iya. ini. Literasi ini yang kita perlu berikan pada masyarakat, Betul, khususnya pada ibu-ibu seluruh Nusantara, termasuk di Pekanbaru kita Nah, ini. biasanya itu tugasnya para akademisi itu memberikan pengabdian. Iya. Benar nggak sih? Benar Ya banget. kan? Jadi kalau kita dosen gitu kan ada Tridharma. perguruan tinggi. Kalau kita wajib meneliti dan kita wajib Turun ke mengabdi masyarakat. untuk masyarakat. Nah, Benar. di PAUD sendiri, di dosen PAUD sendiri itu udah melakukan pengabdian apa aja sih untuk menunjang suksesnya tema anak terlindungi Indonesia Maju ini? Nah, sudah banyak sekali Banyak. ya. Bu Pipil, Iya. ya. Coba kita Karena cerita dikit tentang Karena pengabdian ini. memang di PG PAUD ini kita ada 7 orang Oh, dosen dosen. dengan Oke. background yang beda-beda ya Bu Pipil ya. Iya, Betul Jadi, dari- kita 7 dan perempuan semua ya Bu Yesi, nggak ada laki-laki. Editor, Tidak ada. kita sering-sering main ke PG PAUD. Tidak Kayak ada yang cantik-cantik sepertinya. semuanya wanita hebat gitu ya. Artinya kan gini, sebenarnya jadi beban ya. Ya. Jadi beban ketika kita kita nih anak loh di tangan kita. Iya. Nah, bagaimana sebenarnya gitu ya. Nah, kalau bicara Tridharma tadi, kita sudah banyak tim yang turun ke lapangan. Kita udah edukasi ya Bu Yesi ya. Dan kan pengabdian ini kan bentuknya edukasi juga sampai ke produk kita hasilkan. Jadi awal mulanya kita edukasi, mungkin pengabdian kita ya berawal dari penelitian kecil-kecilan dulu gitu. Masyarakat butuh apa gitu. Oke. Yang di lapangan mereka butuh apa. Kita bagaimana kita masukkan institusi, masuknya mungkin ke guru-guru PAUD dulu kita masuk. Oke. Nanti mungkin
ke orang tuanya, Ya, edukasinya, literasinya gitu. Apa yang kita berikan ya sesuai dengan tuntutan zaman. Ya. Biasanya tim Iya. kita kan turun ya Bu Yesi. Mm-mm. Ya contohnya misalnya kalau kita bicara stop kekerasan. Mm-mm. Nah, kekerasan itu kan tidak hanya verbal dan non-verbal. Betul. Nah, kekerasan verbal, kata-kata Ya. itu juga menyakitkan ya. Intonasi aja tuh udah bisa Iya. menyakitkan. Nah, itu Padahal juga- katanya kata yang biasa. Nah, itu juga kita sosialisasikan. Banyak sih hal-hal yang kita sudah berikan ke masyarakat gitu tentang edukasi tentang anak gitu. Bagaimana sebenarnya pendidikan anak usia dini dulu lah kita Ya. sampaikan ke masyarakat. Ternyata itu yang disampaikan Bu Yesi tadi, banyak di luar sana mereka yang tidak tahu gitu loh. Bahwasanya kita juga PAUD itu sebenarnya cangkupannya luas sebenarnya ya Bu Yesi ya. Tidak hanya bernyanyi di PAUD di sekolah TK tidak hanya seperti itu Iya, kan. betul. Yang diketahui Tahu oleh banyak masyarakat orang. umum bahwa sekolah PAUD itu bermain ini. Cuman yang perlu kita garis bawakan di situ ada edukasinya ya. Nah, ini yang sudah kita lakukan di tim, kita sudah turun dengan berbagai tema-tema yang menarik gitu. Misalnya ya kekerasan tadi itu sudah pernah kita juga edukasi. Kemudian bagaimana sosialisasi memberdayakan ibu-ibu supaya mendidik di era digital bagaimana Ya, gitu ya. betul. Itu yang sudah banyak kita berikan. Kemudian Banyak sih Pak kalau kita itu. Bahkan Pengabdiannya kita banyak ya? iya, Mm. bahkan kita sudah sampai pada kesehatan anak kayak Oke. stunting itu. Oke. Kemarin kita iya. adakan di aula ya, Mm-mm. aula perpustakaan Melibatkan- bahkan mengundang Itu kerjasama ya dengan Iya, lembaga BKKBN. pemerintah ya, BKKBN, BKKBN ya. Iya, Iya. nah, hal seperti itu sudah kita lakukan, termasuk dengan tema digital. Nah, ini kan marak sekali ya. Betul. Kekerasan ini benar tadi yang Betul. disampaikan Bu Vivil, tidak hanya secara verbal, tidak hanya non verbal, tetapi juga bahkan dari media digital Betul, seperti betul. gadget. Nah, itu banyak sekali kekerasan yang terjadi untuk anak. Di Iya. sini peran kita tuh cukup besar. Mm-mm. Bahkan orang tua itu harusnya kita tahu safety digital itu seperti apa penggunaannya Betul, untuk betul. anak. Penggunaan Betul, fitur-fitur betul. tertentu Iya ya. benar. Nah itu dari segi waktu, Betul. segi apa aja sih Ya. kira-kira aplikasi yang ramah untuk Ya. anak itu Benar. juga perlu kita berikan pemahaman ramah terhadap anak gitu ya. terhadap Betul. orang tua. Jadi literasi digital pun di sini kita berikan untuk Oke. orang tua, untuk anak, ya untuk gurunya. Berarti semua Terkhusus, cakupannya iya. diperhatikan ya. Sudah. Makanya di sini masuk nih di salah satu submaterinya itu Subtemanya. kan cerdas bermedia sosial Iya, menuju generasi emas. Iya. gitu. betul. Karena banyak yang menilai kalau masyarakat kita ini dia dari kecil udah dikasih handphone. Ya. Iya Pak, Terus, itu bukan lagi seperti apa ya? Itu seperti pilihan, awalnya pilihan, tetapi Ya. sudah menjadi pembiasaan. Oke, Daily benar. activity Iya. anak tuh Mereka sekarang- menormalisasi itu. Nah itu Menormalisasi kalau anak dikasih HP itu hal yang biasa. hal yang wajar gitu. gitu, padahal Hal yang Sudah wajar. sudah menjadi apa ya? Ya itu ya bilang Bu, habit Iya, kebiasaan. betul. Jadi Kalau zaman Ohara dulu ya. Kalau zaman Ohara dulu dikasih handphone itu kayak bentuk apresiasi orang tua kalau anaknya udah sekolah nih dari Senin Iya. sampai Sabtu. Iya, Kamu hari benar. Minggu nih dikasih HP, bebas gitu ya. Main HP udah senang gitu. Kalau sekarang kita lihat mungkin ya kalau Bu Yesi misalnya jalan Mas Ohara Iya. jalan ke mall atau kemana pernah lihat Kami nggak? nggak pernah jalan berdua, Bu Bipil, hati-hati. Salah ya. Mas Ohara jalan Aduh. sama istri gitu. Istri Oke, punya istri kan? udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Saya jadi di nggak sini enak. single aja. Oh gitu. Mas Ohara jalan sama istri di jalan lihat atau di mall itu di tempat-tempat umum melihat kan anak Iya. yang anteng harus kalau nggak ada HP nangis gitu. Iya. Nah, Justru itu saya anak-anak sekarang HP-nya udah miring gini, iya. udah main game, Iya. masih kecil banget gitu. Iya, makanya. Jadi itu edukasi itu kita sudah sering sampaikan. Bahkan teman-teman itu kan kita akademis penelitian ya. Bahkan ada yang strategi ketika anak anak temperamen atau ketika anak Kayak tantrum gitu ya, tantrum ya. tantrum berlebihan, Ya. nggak bisa main HP kan. Nah, itu karena ada satu dosen kita yang sudah punya penelitiannya strateginya gimana nih ngatasin Oke. itu. Ya. Besok-besok Mas Farah undang deh. Ah boleh tuh. Siapa ya dosennya? Bu Sean. Oh Bu Sean, Penelitiannya. oke cocok tuh, boleh kita undang tuh. Iya, konseling juga. Iya, iya, Banyak iya, yang iya. teman-teman Benar, yang benar, konseling, benar. ya. Bu Ayu Ntar kita bikin Ayu, kategori, Ayu, kita siap. kategori yang episode ini untuk ibu-ibu gitu. Iya. Nah, di PAUD Banyak, itu, banyak yang kayak ya, gitu. Di PAUD itu kita punya Kalau bidang masing-masing yang ya. penting kalau undang dosen PAUD tuh siap rame. Oke, boleh. Boleh kita siapin kursinya nanti. Iya boleh tuh
Bu Sen ya, Iya. boleh kita undang. Ada Bu Bu Ayu Bu juga Ayu ya. tuh konseling. Bu Ayu PKH ya? Dia sekarang kan Bu Ayu udah. Oh, nggak apa-apa. Ntar kan Tapi ilmunya tetap. kita kan kok. mainnya main tema Iya, aja ntar. ya, ilmu Oke, tetap gitu. berarti ada banyak nih dosennya. Banyak. Pengabdiannya udah bagus-bagus ya kan. Udah kita kan dituntut tiap Penelitiannya semester gitu ya. penelitiannya udah keren-keren ya dia. Udah mensupport banget untuk mensukseskan Hari Anak Nasional ini kan. Nah, sekarang banyak nih masyarakat yang belum tahu di Unilak itu PG PAUD-nya ada dan bagus gitu. Aduh. Bener. Kok Bari, kurang jadi sayang sekali. jadi mereka tahu ya. harus kita kasih tahu ke mereka. iya, siap. Nah, dari PG PAUD itu sebenarnya apa sih? Gitu. Prodi tentang apa sih? Iya, Gitu. betul, Orang betul. taunya PAUD, PAUD, Iya, PAUD. iya, iya. Mungkin zaman sekarang masih ada yang tahu PAUD tapi nggak tahu kepanjangannya apa Iya, gitu. Iya, Iya, benar. siap, Nah, siap, siap. Tolong Tahunya PG. PG PAUD. PG itu apa sebenarnya? PG itu Iya, pendidikan iya. guru gitu. Iya, siap. Berarti memang arahnya siap menciptakan guru-guru, Mencetak, mencetak guru-guru gitu. mencerdaskan ya. Iya. Nah, boleh dong Mendidik. cerita dikit Oke. Bu Kaprodi, Bu Pipil, PG PAUD di Unilak itu. Awal sejarah ya. Iya. Berdirinya itu 2015 Oke, PG PAUD 2015. Unilak. Itu awalnya masih menerima mahasiswa yang alhamdulillah tuh penerimaan pertama tuh sampai 100 orang kalau nggak salah. Wih. 2 kelas. Kemudian di tahun-tahun berikutnya naik terus. Nah, namanya program studinya dulu tuh, kalau dulu orang tuh lebih sering misalnya sekolahnya apa? D2 Oh, PG PAUD. gitu. Sekarang kan ada S1-nya. Iya, sekarang strata satu Ya. ya. Sarjana pendidikan guru pendidikan guru anak usia dini. Oh, Jadi gitu. PG pendidikan guru, PAUD pendidikan Pendidikan. anak usia dini. Jadi jangan kuliah di mana PAUD, harus ada S1 PG PAUD-nya. Iya. Kalau PAUD berarti sekolah yang Iya, berarti dia Anak, kuliah di PAUD anak. gitu. Di sekolah sama anak-anak Iya. kecil gitu kan. itu kadang-kadang Masih perbedaannya itu ya. Jadi S1 program sarjana Oke. PG PAUD pendidikan S1 guru, PG PAUD iya, gitu ya. pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, Iya, iya. gitu ya. Kalau dulu tuh zamannya D2 PGTK gitu Oke. ya. Kalau sekarang namanya S1 PG PAUD gitu. Untuk di Unilak sendiri itu kita akreditasi, kita bicara ya akreditasi untuk program studi PG PAUD, akreditasi kita sudah B. Oh, udah sudah B. Sudah B. Aman dong. Jangan macam-macam. Aman Iya, dong. aman, udah pasti aman dong. Akreditasinya B. Kalau udah B udah pasti aman. Kita juga apa ya, meningkatkan kualitas dan mutu terus kan, namanya akreditasi meningkat. Kita juga bagaimana nih mahasiswa kita nggak hanya ngomong doang di kelas, gini loh cara mendidik anak, Ya. gini loh cara praktek gini Oke. gitu. Nah kan kita mata kuliah kita kan beragam ya, kalau saya Ya. tampilkan nanti mata kuliahnya cerita-cerita mata kuliah Banyak, iya. banyak, dan kita juga menyiapkan sekolah. Unilak Golden. Nah, Unilak. Unilak punya sekolah PAUD Oh iya? ya, Namanya apa? Unilak Golden School. Oke, itu bukan hanya sekedar untuk praktek. Bukan. Berarti emang profesional menerima Iya. PAUD gitu ya? Ada. Menerima anak. Menerima Oke. anak peserta didik. Kalau tadi kan S1 PG PAUD Iya. menerima mahasiswa. Mahasiswanya. Sekarang sekolah PAUD Unilak Golden School menerima siswa Oke. yang ingin sekolah PAUD gitu ya. Dari 0 sampai Enak. 6 tahun. Berarti enak dong kalau masuk ke S1 PAUD dia udah langsung punya tempat untuk prakteknya. Harusnya. Bener kan? Betul ya. Sama Kak Desi? sama kayak gini nih, kita sekolah kedokteran, tapi nggak ada rumah sakit ini kan percuma. Iya, benar. Nggak ada langsung Prakteknya di mana, praktekannya gitu ya kan? kan. Jadi salah, real. salah satu keistimewaan kita PG PAUD di Unilak itu teman-teman semua jadi Oke. belajar secara teoritis di kelas tapi langsung praktek di Unilak Oke, Golden langsung nih School. ngadapin anak-anak ya kecil-kecil itu. Nggak semua Kecil-kecil. orang, serius nggak semua orang bisa Jadi gini Mas Sarah, menghadapin itu. saya kan mata kuliah saya misalnya psikologi perkembangan. Oke, Saya ngajar di kelas psikologi perkembangan, bicaranya kan sepanjang hidup ya. ya benar. Nah, saya cerita bagaimana itu anak tuh hadir. Ya. Kan ada perkawinan, kemudian ada apa namanya si ibu hamil, perkembangan janin. Nah, sampai anak itu dilahirkan nanti kita kan mata kuliah kita kan sampai observasi gitu. Iya. Nah, di PAUD kan ada anak bayi. Iya, iya. Di PAUD kita, sekolah PAUD kita ada. Jadi saya minta Menerima aja, ya. ayo silakan observasi ke sana. Jadi kita nggak hanya cerita teori di kelas, Ya. tapi langsung Langsung gitu. terjun ya, Iya, ada anak, kita ada jenjangnya kalau di PAUD UGS itu ya teman-teman. Panggil namanya Unilak PAUD, Golden School, disingkat UGS. UGS. Oke. PAUD terpadu Unilak Golden Oke, School. PAUD terpadu Unilak Golden School. Kenapa terpadu? Ada jenjang TK, Ya. ada jenjang KB, ada jenjang TPA.
Oh gitu. TPA. Nanti kalau Mas Ohara punya dede Ya, bayi, titip sana ya. boleh. Waduh, amin, amin. Amin. Biayanya murah nggak tuh? Aduh, Terjangkau lah ya. Terjangkau. Itu yang penting tuh. Terjangkau. Kalau kakak-kakaknya udah bilang terjangkau udah pasti. Ya, aman. Nah, jadi Oke. 3 jenjang ini hadir untuk melengkapi teman-teman mahasiswa kita nanti magang, bisa ke situ. Jadi dosennya sudah bicara teori, sudah bicara prakteknya gimana gitu. Nah, ini yang kita juga sedang kita mahasiswa bergerak gitu loh. Bagaimana supaya kita bisa dikenal orang, ya salah satunya dengan menghadirkan ke sekolah pun kita hadir gitu. Berarti banyak plusnya atau untungnya kuliah di PG PAUD ini, S1 PG PAUD ini. Selain tentu kita ada saja Pak Ohara, banyak prakteknya. selain itu dan dosen-dosen kita ini rata-rata sedang menempuh S3 pula. Waduh. Nah, di sini nih kita terus calon meningkatkan dokter mutu. semua ya. Alhamdulillahnya begitu, terus meningkatkan mutu, Mutu. dari Oke, segi betul. tenaga pendidikan. Iya. Berarti S1 PG PAUD sendiri concern dengan perkembangan SDM-nya sendiri kan. Jadi nggak Harus. mentok kita di S2 aja gitu. Jadi semuanya udah S3 sedang pendidikan ya. Sedang Itu dalam penting proses. banget tuh bagi informasi untuk masyarakat kalau PG PAUD, S1 PG PAUD Unilab itu betul-betul concern untuk mencetak guru-guru di PAUD, ya TK, segala macamnya gitu. Nah, oke. Tadi kita udah bicara tentang tempat praktek. Iya. Sekarang kompetensi yang akan dimiliki calon mahasiswa itu seperti apa sih besok itu? Apa aja yang bisa mereka gali di S1 PG PAUD ini? Kan misalnya ada public speaking, Ya. ada psikologi dasar, kita kan nggak tahu nih kompetensinya Iya, apa iya. nih yang ditawarkan atau yang bisa mereka raih. Mata kuliah kita pastinya mendukung Ya. untuk lulusan ya, Mas Ohara. Ya. Mata kuliah kita itu kekinian, Oke. menuntut sekarang, apalagi namanya sekarang kurikulum kampus merdeka. Ya. Kampus Merdeka. Jadi kita menyesuaikan juga kurikulum kita. Jadi kita sudah melakukan beberapa inovasi, revisi untuk mendukung masyarakat maunya apa di luar sana gitu. Kan Berarti ada survei dong ya ke ada, masyarakat, ada. kebutuhan masyarakat. kita buat beberapa. Nah, inilah penelitian teman-teman. Sebenarnya hasil penelitiannya bisa kita jadikan sebuah pembaharuan di Ya. program studi kita. Misalnya masyarakat di luar sana kan artinya butuh apa nih untuk program guru pendidikan anak usia dini. Jadi kita kompetensi yang harus dimiliki ya soft skill, hard skill pasti ya. Mereka punya beberapa kompetensi yang mendukung ya. Misalnya kayak mata kuliah, kita juga punya mata kuliah pengembangan karir. Oke. Yang kompetensi menjadi guru itu sebenarnya juga harus didukung ya performance ya Bu ya, Iya, betul. performance ya. Ya, jadi Kita jadi dosen juga nggak iya. semerta-merta menjadi dosen kan? Mm-mm. Kita punya SIM-nya khusus, Iya. pekerti. Jika lulus pekerti kita nggak boleh ngajar. Iya. Nah, itu Ada- kan ada- juga ada butuh. syarat dan Iya, ketentuan ada berlaku syarat dan gitu ya. ketentuan yang berlaku. Ya, jadi di program studi PG PAUD ini kalau bicara kompetensi lulusannya, kita mengharapkan yang tamat lulusan profilnya ya sesuai dengan standar Ya. pengembangan era kurikulum yang kebaruan ya. Misalnya pengembangan kampus merdeka sekarang kita menuntutnya ya arahnya literasi, arahnya digital gitu ya, teknologi ya, berbasis dengan IT lah sekarang. Jadi mata kuliah pun yang diberikan misalnya di kelas kita juga media pembelajaran yang berbasis IT gitu. Jadi edukasi tentang IT. Jadi kan kita ada mata kuliah komputer yang ramah untuk anak itu seperti apa? Nah, jadi sampai ke sana kompetensi mahasiswa gitu ya. Terus profil lulusan kita yang kita juga tidak hanya menjadi guru PAUD ya, memang guru PAUD yang utama gitu ya. S1 lulusannya menjadi guru PAUD. Kemudian kan edupreneur juga bisa ya, menjadi konsultan pendidikan juga bisa. Jadi diharapnya kan lebih enaknya edupreneur ini. Iya, diharapkan mereka bisa sambil edukasi sambil jualan. Iya benar. Dia bisa sebenarnya banyak sih kalau mereka bisa di bidang PAUD itu menarik sebenarnya. Kalau di PAUD ini ya dia bisa mendidik anak, kemudian mengajar anak sejak dini bagaimana gitu. Nah, bibit-bibit ini yang kita tumbuhkan juga karena mata kuliah kita ada ke situ arahnya, kewirausahaan. Ada. Nah, jadi bisnis woman gitu ya. Minum dulu dong. Oke. Masya Allah. Nanti kering kok nggak minum. Bening ya ibu ya. Sebening siapa yang hadir? Sebening bintang tamu kita hari ini. Buka dulu kita minum dulu. Boleh Semoga besok udah ada tulisannya. Iya. Sponsor masuk please.
Wah, keren nih memang PG PAUD S1 PG PAUD di Unilag. Ya, memang kadang-kadang banyak yang nanya juga. Ya. Di PAUD tuh ngapain ya gitu. Apa nyanyi-nyanyi Iya, aja. apa nyanyi Nah, aja. Betul, betul. Saya sering, kok mau ya masuk jurusan PAUD gitu. Iya. Dan alhamdulillah tahun ini tuh kita lumayan banyak ya mahasiswa PAUD tahun ini. Ya, alhamdulillah tahun kemarin ya. Ya. Tahun ini kayaknya banyak juga peminatnya. Iya, karena Kita lihat banyak animo. yang mulai nanya-nanyain. Iya, saya bilang gini sama mahasiswa kalau baru masuk pertama ya Mas Wara, Bu Yesi, saya bilang gini di kelas. Ada yang nanya nggak ke teman-teman dosen-dosen yang lain, kenapa memilih PAUD? Kalau saya bangga memilih PAUD, walaupun nggak jadi guru, setidaknya saya ngerti loh ilmu PAUD itu untuk apa? Bekal. Istri, untuk jadi istri. Iya betul, bekal, gitu. bekal sebagai orang tua kelak. Bekal jadi orang tua, gimana Iya, mendidik benar. anak Iya, gitu loh. betul. Para lelaki mencari istri yang cerdas kan, pasti. calon istri yang smart. Ya. Editor jangan nikah lagi, cukup ya. Bagi yang sudah gitu. Jadi caranya dipakai PAUD aja karena Oke. sudah memiliki kompetensi. Iya, Ah, Yang oke. paling penting calon istri terbaik itu apa? Lulusan S1 Satu PG PG PAUD. Oke. Ayo editor, segera kita berkunjung ke sana. Iya. Kenapa saya bilang begitu Mas Ohara? Coba Mas Ohara kemarin punya teman yang kuliah di mana program studi Ya. PAUD. Dia ngerti nggak sih misalnya gimana edukasi? Mungkin Ya, ngerti, betul. cuman kan nggak tahu ilmunya, punya tips Ya, juga betul. gini kan. Nah, terus saya bilang, makanya kalau cari teman laki-laki ke sebelah aja teknik. Nanti orang Ya, teknik pasti ngelirik kita benar. bikin PAUD, saya bilang gitu. Masa Ya. pas Ilkom aja. Tetangga. Sip. Oke. Keren nih. Nah, pokoknya gimana? jangankan anak yang lain, jangankan anak kandung sendiri, Ya. anak yang lain aja kita urusin. Waduh. Iya. Jadi baper. Itu laki-laki langsung no word lagi. No word needed. Aduh. Oke, kita cerita tentang PG PAUD lagi. Kali udah cerita kompetensi, ya kan? Terus kita udah cerita apa namanya, pelajarannya apa-apa aja. Terus ada pertanyaan, profil lulusannya dong Bu, dikaji dong. Selain dia mau jadi istri idaman, ya, Istri orang idaman. tua yang baik, guru PAUD atau guru TK, ada nggak kira-kira yang cocok? Banyak sih Mas Ohara. Karena kita di mata kuliah pilihan itu ada terapi juga. Oke, ada terapi. Ada terapi. Oke. Terapi anak berkebutuhan khusus. Oke, keren dong. Jadi nggak hanya guru PAUD, tapi juga bisa terapis, ada yang Yes. kewirausahaannya. Dan yang terbaru apa Bu? Mata kuliah kita yang ini apa Bu Yesi? Selain dari terapi kita punya pengembangan karir PAUD. Kenapa saya bilang pengembangan karir PAUD? Karena di situ mata kuliah itu kita diajarkan gimana yang mulai dari cara duduk juga Oke. diajarin, berkomunikasi, Kayak gitu. table manners Sampai gitu ya. dandan Soft pun skill. diajar, dandan pun diajarin Betul. gitu loh. Itu harus itu ada. Gitu karena kenapa itu penting gitu loh. Itu dosennya siapa? Oh, kita juga punya itu nama dosennya Bu Siti Fadila. Wah, Luar biasa. cantik lagi dosennya. Aduh. Harus diundang Kenapa juga. gini ya? Harus diundang Ya, juga. makanya Iya. Mas orang undang lah semua. Iya, oke. Siap rame. Ntar nulis aja, nulis aja. Siap rame. Oke. Kenapa Bu Siti Fadila kita Jadi ada table manner. ada table. Iya, betul, ada table make-up-nya manner, juga. iya. Kenapa kita ajarkan How to itu? perform. Iya. Kadang-kadang kan kita maunya itu kan yang dibutuhkan di pekerjaan itu nggak hanya secari kertas ya. Performanya dilihat gitu. Komunikasinya. Communication ya? Communication Bisa skill. kali ngajar di sana saya. Bisa dong. Not Bisa. Yes. Kenapa saya bilang itu Mas Sarah? Kenapa? Karena guru PAUD tuh diminta bagus dalam Iya. menyampaikan kepada anak gitu loh Komunikasi sangat kompetensinya. penting. Karena Karena itu ya. beda kita berbicara dengan yang dewasa. Iya, betul. Ketika kita berbicara Mas Ohara Harus pakai hati pakai ya. hati, apalagi sama anak-anak ya. Karena anak-anak kan fokusnya nggak sedalam orang tua. Iya. Nah, dia masih terpecah sama. Apalagi usia 0 sampai 6 tahun itu Iya. egosentrisnya lagi tinggi-tingginya tuh. Harus pintar-pintar lah marahnya Human seperti sense apa. kita harus kuat ya kalau dengan anak-anak ya. Pokoknya harus kuat iman sih. Jadi kalau awalnya kalau cerita Betul, Bu Vivil ya Mas Wara, cerita sedikit. Awalnya kenapa nyemplung ke PAUD gitu? Dulunya tuh jadi guru TK. Sempat jadi guru TK Bu Yesi. jadi guru TK. Saya baru tahu. Terbuka nih. Saya juga baru tahu Bu Esi, baru tahu Saya nih. lupa cerita. Awal itu saya jadi guru TK begitu tamat S1, S2 kan kerja jadi asisten psikolog kan. Iya. Terus kayak kita ngetes. Ada tawaran saya jadi guru TK awalnya. Jadi yang membekas sampai sekarang, saya megang anak
anak itu umurnya 5 tahun, tapi ketika di sekolah, mohon maaf ya, BAB-nya selalu sama saya. Coba masuk orang bayang, saya masih gadis loh, umur berapa tuh, di 2001 atau 2002. Jadi kalau dia datang Anaknya ke cowok rumah, lagi? cowok gendut, badannya gendut gede gitu. Jadi kalau datang senang ke sekolah. Terus tiba-tiba lagi belajar, kok ada yang bau ya di kelas ibu. Saya kebetulan asisten guru waktu itu, karena belum S1, jadi masih asisten guru. Bu Vivil, kata guru kelas, guru utama, boleh bantu nggak? Anak kita kayaknya ada yang BAB. baunya nggak ini nih di kelas gitu. Jadi setiap saya hari belajar ini kok sama saya terus BAB-nya. Dia pakai pampers. Di situlah saya diuji. Saya belum punya anak, pacar aja belum punya. Iya. Harus terlatih ya. Iya, belum punya anak, baru mulai suka sama cowok. Ya Allah, saya nanti akhirnya saya bisa gitu loh. Bayangin saya buka pampersnya pelan-pelan. Tapi dari situ saya belajar gini loh Mas Ohara, saya bilang gini, besok suatu saat kalau saya punya anak, pasti. saya bisa gitu loh. Udah ngebayangin, Udah dibayangin Bu Yesi. Dan pasti bakal jumpa sama hal kayak gitu kan. Jadi pada saat itu saya bilang, saya harus tahu nih gimana mencegah supaya anaknya tidak melakukan maksudnya itu BAB tidak dalam kelas lagi, di dalam celana, di dalam pampersnya, perubahan. Nah, ini strategi yang kita buat. Kita membangun kemandirian kepada anak. Jadi strategi-strategi itu yang kita bangun di kuliah juga gitu. Nah, saya tuh komunikasi dengan orang tuanya. Komunikasi itu yang penting juga. Jadi guru PAUD tuh penting komunikasi gini. Kan nggak mungkin kita tuh marahin ibunya ya. Bu, anak ibu nih BAB di sekolah saya. Ini saya nggak suka. Besok-besok orang tuanya nggak mau lagi sekolah ini kan. Pendekatan itu kan jalannya personal. Maaf Bu, tadi Kevin sama saya di kelas. Kalau boleh tahu tadi Kevinnya di rumah BAB nggak? BAB nggak? Oh, kan BAB-nya di rumah, di sekolah sama saya. Boleh tolongin nggak besok? Kalau sebelum dia ke sekolah, tanyain ya BAB-nya di rumah. Jadi seperti itu yang kita bangun pendekatan. Berarti nggak hanya komunikasi sama anak, tapi ke orang tuanya juga. Gitu. Itu yang kita ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Sampai magang pun kita ajarin gitu loh. Jadi nanti ya alhamdulillah ya Mas Ohara, Bu Yesi, kita kan sekarang nih proses tracer study, alumni juga kita lihat. Mahasiswa kita itu, alumni kita ya langsung bekerja gitu. Bahkan jadi, sampai habis stoknya ya? Nggak ada stok loh. Oh berarti jadi TK-TK yang di sini banyak yang nanya, sedangkan di PAUD UGS aja kita bingung nggak ada guru. Karena udah diambil sama yang di luar sana. Berarti lapangan pekerjaannya banyak nih, sedangkan SDM-nya dikit. Kesempatan dong. Iya, makanya ada yang ke daerah juga diambil, udah langsung ke daerah kan, karena kan di Riau nggak begitu ini ya, nggak begitu banyak yang program studi PAUD yang swasta kita. Kemudian yang negerinya UNRI gitu ya. Mereka kan udah tersebar di mana-mana. Nah, ini yang kadang saya lihat tuh skill ini juga dibutuhkan gitu loh. Tidak hanya mengajar bagaimana membuatnya, tapi skill-skill pendekatan seperti itu gitu. Ada di situ saya awalnya Mas Ohara tuh tiap hari. Dalam seminggu tuh pasti ada 2 kali dia kayak gitu. Jadi saya bingung, ini gimana caranya? Inilah yang membuat saya nyemplung ke dunia PAUD. Ya, jadi ngerasain juga Bu Yesi buat buat kurikulum di kala RTP gitu ya, menyesuaikan juga ya, ngajar gitu. Ya inilah yang dunia anak-anak sebenarnya yang kita apakan. Tapi ini bagus nih, ini info penting banget nih. Kalau ternyata lulusan S1 PG PAUD Unilab itu udah sold out langsung gitu. Oh iya, tentunya begitu. Jadi bahkan itu paling penting. Belum wisuda, itu anak kita tuh udah dilamar. Ini maknya nih keren. Udah jangan kita punya tim yang hebat. Udah fix, jangan ambil prodi lain, jangan ambil program studi jurusan yang lain, udah jelas. Kita kan salah satu orang awam ya kalau misalnya kuliah untuk apa sih? Kan biar kerja. Nah, ya udah, ini udah ada fix yang kalau kamu masuk lulusannya langsung dicariin sama orang gitu. Dan siap bekerja lagi. Tapi nggak hanya sebagai guru PAUD juga, banyak sih di benar. Di bank juga ada. Kemudian di karena dia punya berapa soft skill yang tadi kan. Jadi ya kita lihat jejak-jejak alumni kita banyak berwirausaha. Banyak yang berwirausaha ada juga. Yang mereka sampai mendirikan rumah belajar. Itu luar biasa juga. Gini, ada berapa pandangan? Kayak tadi kan Bu Vivi sempat nyinggung nih kalau jadi guru PAUD atau kuliah di PG PAUD tuh banyaknya cewek. Padahal kan enggak. Ibarat baju nih, unisex bajunya, bisa cewek bisa cowok. Nah itu pandangannya gimana? Memang pandangan orang awam ya Bu. Iya. Kita mau ganti pandangan nih biar sebenarnya sih nggak masalah ya. Kalau ada cowok, kita punya kok alumni 3 orang malah. 3 ya. Sekarang 2 sudah menamatkan 2.
Pak 3, Soleh, Pak Fitra. 2, Dua. iya 2 ya. Ya. Sekarang sedang ada 1 gitu ya. Kalau memang passionnya mereka ke Arahnya arah ke situ gender gitu gurunya ya. memang ibu-ibu. Karena memang ibu-ibu dihadiahi hati yang berlebih sama Tuhan memang. Iya. Kalau laki-laki dihadiahi emosi dan logika. Sebenarnya saling ya mengayomi ya. Betul. Nah, tapi yang laki-laki sebenarnya itu dilirik loh, seharusnya di TK-TK itu kan butuh juga yang laki-laki. Kesempatannya lebih gede malah ya. Iya. Iya. Sebenarnya itu kalau di dosen PAUD itu sebenarnya kan kayak kita ada mata kuliah kesenian juga. Ya. Nah itu kan biasanya tuh yang suka musik kan yang laki-laki Ya, ya, betul. bermain alat Dan musik. justru di lembaga itu juga penting Ada. sosok ayah di sekolah Iya, itu kan betul. untuk melengkapi Iya. lah ya gimana. Kalau butuh dosen cowok, saya bisa melengkapi di sana. Cocok editor? Itu arahnya ternyata ya. Iya, saya masuk terus. Wah, always masuk loh ya. Siap. Pokoknya nanti Mas Wara bisa membantu adik-adik tuh lebih ke komunikasi. Oke, dong. siap dipanggil. Nanti dicatat ya Bu Ya. Yesi. Colek budekan. Amin. Assalamualaikum budekan. Oke, bicara masih di S1 PG PAUD. Datang nih anak SMA. Bu, ada beasiswa nggak? Wih, sangat banyak sekali. Ya? Ya, silakan Bu Bill. Bu Yesi ini sebagai tim promosi Iya. di Prabu Dila. Kita ada Wah, dua. lengkap dah. Udah lengkap dah. Cocok. Ya. Jadi Gimana nih kalau ini Bu beasiswa gimana? Ada banyak sekali. Peluangnya Pak. gede ya? Bahkan kita ada kelas kerjasama juga, Pak. Iya, Oh, iya? dengan pemerintah Sudah. kabupaten Iya. Siak. Oh gitu. Berarti concern dong pemerintah untuk Iya. apa namanya? Iya. Pada calon-calon Anak, guru iya. anak Sejak itu. tahun kapan 2021. 21, 22, 23 tuh sudah ada kerjasama dengan Kabupaten Kabupaten Siak. Siak. Nah, itu rutin mengirimkan mahasiswanya berapa ya? 20. 20 Banyak orang. dong, hampir satu kelas ya. Iya. Iya, satu Keren. kelas. Karena kerjasama juga Iya, nanti iya. kita Unilak dengan Kabupaten Siak ya. Iya. Artinya begini, guru-guru yang akan mendidik anak usia dini juga harus dibekali dengan ilmu yang harus gitu. Jadi kalau beasiswa ada beasiswa Bidik bidik misi, Misi prestasi biasanya iya, itu kalau ada yang Pemprov gitu. Pemprov. Rata-rata teman-teman ya melirik juga ada beasiswanya nggak ada ya, gitu ya. betul, gitu. Salah satu yang dilirik kalau di perguruan tinggi kan beasiswa. Iya. Beasiswa. Dan di Unilab itu kan beasiswanya bukan Pemprov aja. Banyak Ada banyak ya. Iya. Dan itu biasanya kan semua prodi dapat tuh. dapat. Otomatis Mm-mm. di S1 PG PAUD Unilab juga bakal Dapat. ada kuota Mm-mm. gitu. Ada dari Kemaris Politik, Iya. ya kan? Ada dari Bansos Pemprov, Mm-mm. ada Bank Indonesia, Iya, ada. ya ada Cendekia, Basnas. Basnas, Mm-mm. PMU, Iya. Pesantren Mahasiswa Unilab, Iya. ada banyak gitu. Jadi Yang bisa dimanfaatkan berarti. sebenarnya itu kalau ada niat bisa ya teman-teman yang Ya. mau kuliah ini kadang-kadang bilang, "Duh biayanya besar." Enggak kok, enggak mahal. Ya. Ya. Berapa? Kadang-kadang Masih bilang, bisa dijangkau masih bisa lah ya. terjangkau gitu ya. Dan mungkin termurah kali ya kalau untuk prodi PAUD se-Riau. Bisa Kalau jadi? nggak salah iya. Bisa jadi ya Mas termurah. Wara ya? Iya. Heeh. Udah, tentuin aja pilihan. jadi guru PAUD. Tentukan pilihanmu sekarang. Iya, Hanya di wajib. prodi PG PG PAUD PAUD. Oke. Universitas Rancang Kuning. Last but not least, kenapa adik-adik harus ngambil di sarjana pendidikan guru, pendidikan anak usia dini? Tereng teng Kenapa? teng. Tereng teng teng. Kenapa? Kenapa? Ya itu Kenapa? tadi Mas Oke. Ohara kan udah kita bahas tadi ya. Ya, Karena secara perkuliahan kita nggak hanya teori aja nih, Oke. kita juga praktek langsung ada lab teori school-nya. kuat, praktek Ada kuat. Balance keduanya. Balance. Di lab kita PAUD Terpadu UGS, kemudian juga kita menyediakan kelas Jumat Sabtu Ya, ya, non kelas reguler. reguler. Jadi bagi teman-teman yang mau kuliah sambil bekerja bisa Ya. pilih kelas non Dari reguler. bulan sampai Ya. Jumat Sabtu. Itu kedua. Yang ketiga, nah kita juga dosen-dosennya terus meningkatkan mutu pendidikan kita dengan terus belajar. Ya. Nah itu ya. SDM-nya udah Ya, selalu ya, berkembang gitu ya. alhamdulillahnya Harus begitu. gitu ya. Hmm. Dan PG PAUD Unil ini sudah terakreditasi B, Oke. teman-teman semua. Nah, ada lagi tambahan Bu Bibil? Saya yang nambahin. Apa tuh? Lulusannya lo langsung dicariin Ah, kerja iya. Betul, gitu. betul, betul. Itu Di mana satu. lagi? Lulus langsung bekerja. Karena kita juga Cuma di Unilab. kita juga Dan yang paling penting kita bisa menamatkan mahasiswa 3,5 tahun aja. Oke. Cepat
luar luar biasa. biasa. Tapi tentunya Jadi- dengan proses-proses Iya. yang terarah gitu. Jadi memang visi dan misinya emang bakalan support nih ke apa namanya tema Hari Anak Nasional Iya. 2023 ini kan. Iya dong. Anak terlindungi, Indonesia maju. maju. Karena udah dibekali guru-gurunya, kompetensinya bagus. Ya kan tentu pendekatan ke anak-anak yang diajari bakal Bagus bagus juga. dan hal hasilnya anak-anaknya pasti seperti apa gurunya dong. Iya. Ya. Makasih nih. Enak Iya. sekali ngobrol-ngobrol, nggak kerasa. Nggak kerasa ya. Iya, nggak kerasa ya. iya. Besok diundang 8 orang lah kami di sini. Biar Boleh. keroyokan. Biar keroyokan. Boleh. Satu lawan sekarang kan 1 lawan 2 Boleh. nih. Jadi Saya mau di pangku apa? aja deh nggak besok nggak apa-apa. Kenapa saya bilang? Nah ini yang diundang tuh punya Masing-masing. spesifikasi masing-masing. Iya, oke. Dia punya Bidangnya kriteria masing-masing masing-masing, gitu bidang loh. masing-masing Ini ya. expertnya di Iya. Ali ini gitu. Boleh sih. Harus kita adain episode Iya. selanjutnya. Karena PG Pod ini kan banyak Tema-tema yang menarik kan, gitu Luar ya. biasa kita memang. Kenakalan remaja mungkin bisa di ini juga kali. Gender juga ada Nah, di isu sana. gender tuh, Perempuan benar. ada di sana. Luar biasa. Father juga ada di sana. Boleh tuh. Pengasuhan ayah Boleh. juga ada. Kita cari ntar tema-tema yang cocok hari-hari Iya. gede nih. Iya. Tolong dicatat ya Pak ya. Boleh. Ada berapa dosen kita? Pokoknya tugas editor 8 dicatat 8 ya. 8 dosen. Kita undang Pak Editor semuanya ke sini. Dalam Iya. rangka apa namanya ya? Kita sebenarnya itu ingin di luar sana bahwa tahu kita punya program studi PG Iya. PAUD Unilak, kita punya SDM juga, kita punya mahasiswa yang memang kita bentuk untuk mencetak bagaimana lulusan ini bisa bekerja di lapangan, Menyiapkan SDM yang Unggul. berkualitas, bekerja unggul dan berkarakter. Artinya Wah, untuk itu dia. pentingnya PAUD itu. Ya. Jadi mensupport sebenarnya tema dari Hari Anak Nasional. Dan Iya. benar tadi, ini punya kesinambungan, artinya kalau kita udah mencetak guru yang Iya. luar biasa Iya, unggul, tentunya anak kita anak-anak PAUD kita juga akan Pasti unggul. terlindungi. Iya, gitu. pasti. Dari pola pengasuhan, Yang pendidikan dan juga Dan nggak untuk anaknya aja kan, orang tuanya Ya, itu juga tadi. Iya, gitu. benar. Kita cerita bagaimana membangun lingkungan. Iya, betul. Lingkungan cerita mulai dari guru, masyarakat sekitar gitu ya, yang mensupport semua. Jadi ya bagaimana nanti era 2045 ini Indonesia menuju emas, Indonesia emas ya, anak-anaknya cerdas semua gitu. Amin. 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 Itu yang kita harapkan. Dan gitu. salah satu pencetaknya melalui PG S1 PG PAUD. PG Amin. PAUD Ya. Unilak. Siap. Jadi pasti ya harus ditentuin sini Siap, ya. siap berkarya, Ah, memajukan bagaimana mencetak generasi untuk Ah. 2045. cocok. Editor itu jadi apa tuh, bisa tuh jadi Jadi judul. jargon ya. Jadi jargonnya. Ih, thank you sekali. Sama-sama, Mas ibu-ibu. Lara. Sudah di Terima sudah. kasih. Iya. Enggak dong, kami dong yang terima kasih dapat info-info baru. Ya bisa di-share ke masyarakat luas kan gitu. Ke pemerintah juga, Iya. kali-kali mau ada yang kerjasama lanjutan Iya. ya. Iya, benar. Kita terbuka kok ya. Pasti terbuka. Dengan BKKBN tuh kita udah mulai stunting gitu ya. Karena stunting ini kan permasalahan anak, Ya. permasalahan Indonesia global ya. Jadi itu kita sudah mulai juga gitu ya. Barangkali dengan pemberdayaan nanti kita juga sudah mulai gitu. Ya. Ibu-ibunya juga gitu loh. Iya, Nanti kalau ke betul. bapak-bapak dinas apa ya Bu Yesi? Dinas apa ya? Dinas bagian apa ya kalau ke bapak-bapak ya? Itu kayaknya pemuda atau Oh, pengurus boleh, masjid boleh. cocok. Tapi Dikumpulin sama sebenarnya bapak ya. peran bapak itu Betul, penting. betul. gitu Iya. loh. Nah, saya pernah dengar itu cerita kalau sebenarnya pengasuhan itu sebenarnya ibu sudah melahirkan. Ya, Ibu sudah melahirkan, sudah menyusui gitu ya, memberi makan sama nih bapak nih ngapain aja, jangan cari nafkah betul. gitu loh. Dia juga Ada harus sentuhan-sentuhan khusus Iya, dari ayah ya. gitu ya. Nah, itu nanti kita bicara mungkin ketika Tema memperingati khusus tuh. Tema hari khusus. Hari ayah. Hari ayah, hari ayah. Itu dia tuh. Cocok tuh. Siap, Cocok. nanti Dah, kita ini kan. not kan. Siap. Oke. Makasih atas waktunya nih. Sama-sama Mas Bu Mara. Esi, Bu Sama-sama Pipil, Mas makasih. Ohara. Jangan kapok ya. Oh enggak. Ingat editor, Bu Esi udah kita ambil jadi host ya. Host selanjutnya ada Bu Esi ya. Saya senang. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nanti kalau ada acara apa kita ini ya. Boleh kita promosiin MC langsung sekalian. Masya Allah. MC luar ini. biasa. Oke, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sama-sama. Wara. Terima kasih, sukses selalu Iya. buat Unilak Podcast. Oke, amin. Bagaimana ini Semoga lancar ya. literasi keluar bahwa Ya, masyarakat betul. tahu nih Unilak punya Prodi eh, apa aja. prodi apa aja, gitu, yang iya. bisa dilihat di Unilak Podcast. Oke. Sukses. Bisa dicek di sini unilak.ac.id. Oke. Sini ya, teman-teman Iya, semua. Oke. Saya undur diri, Repnu Ohara. Sehat selalu untuk teman-teman. Semoga Unilak Podcast selalu berjaya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat sore.